Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita, yaitu Petani Polikultur. Nah, pada kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas beberapa masalah yang biasa ditemui petani, terutama di jagung manis ya teman-teman ya. Nah, untuk lebih lanjutnya, simak video ini sampai selesai ya teman-teman ya, agar kalian tidak salah pengertian. Oke? Nah, oke teman-teman, jadi untuk masalah yang pertama yang sering ditemui oleh para petani untuk jagung manis ya khususnya, itu di sini kita ada masalah jebret ya. Jadi saya waktu itu pernah bilang kan, masalah di petani jagung itu biasanya jebret itu termasuk jadi salah satu faktor ya. Faktor utama kegagalan penanaman jagung manis teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat di video ini ada satu ya. Ini bisa dikategorikan jebret ya teman-teman ya. Tapi ini masih bisa sembuh, kemungkinan masih bisa sembuh ya teman-teman. Nah, biasanya itu jebret itu ada yang lebih parah dari ini. Jadi dia munter-munter gitu, hanya di bawah muter-muter aja teman-teman ya. Dia nggak akan bisa tumbuh lagi gitu. Kalau ini masih bisa tumbuh teman-teman ya. Insya Allah masih bisa tumbuh, masih bisa menghasilkan buah. Nah, ini ada beberapa di sini dan di sini juga nih teman-teman. Nah, di sini juga nih. Ini juga jebret juga dia teman-teman. Bekasnya jebret. Nah, seperti ini sobek. Jadi kalau untuk masalah jebret ini sendiri teman-teman ya, itu kalau menurut saya pribadi itu faktor utamanya adalah lalat bibit ya. Jadi ada lalat buah, ada lalat bibit. Nah, ini lalat bibit. Lalat bibit itu biasanya menyerang itu ketika jagung baru mulai tunas ya teman-teman ya. Jadi masih kelihatan lancip gitu kan. Nah, itu biasanya si lalat bibit itu menusukkan telurnya itu ke dalam tunas jagung tersebut. Nah, jadi nanti di tengah-tengahnya itu ya, pusat pertumbuhan jagung itu nanti akan terganggu karena penusukan lalat bibit itu tadi dapat menetas nantinya telur-telurnya, kemudian menggerogoti bagian pusat si tanaman jagung. Akhirnya dia menjadi jebret seperti ini teman-teman. Kalau istilah di tempat saya jebret, kalau di tempat kalian saya kurang paham apa ya. Nah, makanya saya tekankan pada teman-teman ya, kalau untuk masalah seperti ini itu penyepraiannya itu kalian untuk penyepraiannya itu kalian bisa menggunakan bahan aktif yang baunya menyengat. Itu seperti Starban, kemudian Kurakron, Josephat dan lain-lainnya. Pokoknya yang baunya menyengat ya, insektisida yang baunya menyengat. Itu kalian spraykan setelah tanam ya, setelah tanam, kemudian 3 atau 4 hari setelah tanam itu sudah mulai tumbuh tunas. Kemudian 6 sampai 7 hari setelah tanam. Nah, jadi ada 3 kali penyepraiannya. Jadi waktu sehabis tanam, kemudian 3 sampai 4 hari, kemudian 6 sampai 7 hari itu kalian lakukan penyepraian. Nah, kalau saya ini kemarin kan penyepraian hanya di usia 3 hari ya, kalau nggak salah kemarin tuh ya. 3 hari setelah tanam itu baru kita semprot. Pokoknya sudah keluar tunas itu baru kita semprot ya. Nah, seharusnya sebelum itu kita semprot, kemudian waktu 3 hari 4 harinya kita semprot lagi, dan 6 atau 7 harinya kita semprot lagi. Nah, ini kemarin hanya saya semprot sekali karena pikir saya ya. Nah, pikir saya itu nggak akan ada serangan teman-teman ya. Ternyata ada serangan. Nah, kalau di lahan itu biasanya serangan seperti ini ya. Itu bisa 50% lebih ya, kalau memang parah banget tingkat serangannya. Itu bisa 50% lebih yang terkena serangan seperti ini. Dan ini pun juga menyerang pada jagung pipil ya, jagung kering juga dia bisa menyerang juga. Nah, ini adalah masalah yang pertama ya, masalah yang pertama. Kemudian masalah kedua itu ada ulat daun ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ciri-ciri bekas dimakan ulat teman-teman ya. Ulat daun, jadi dia memakan daun ya, makan daun seperti ini. Nah, biasanya nanti ulatnya bersembunyi
di bagian sini biasanya teman-teman, di pupusnya sini biasanya dia sembunyinya. Nah ini makan ulat daun. Kemudian di sini juga ada teman-teman ya. Nah ini bekasnya dimakan ulat daun ya. Nah seperti ini. Ini masalah yang sering ditemui di petani jagung teman-teman. Itu biasanya seperti itu. Jadi jebret dan hama ulat daun. Kemudian ada lagi masalah bule ya, tapi kok di sini saya belum menemukan bule. Alhamdulillah di sini nggak ada bule ya. Biasanya ada juga masalah bule teman-teman. Kalau bule itu hampir nggak bisa sembuh kalau menurut saya ya, karena sangat sulit sekali. Kalau udah kena bule ya udah wassalam gitu aja ya. Kemudian kalau untuk masalah kutu, untuk jagung sepertinya nggak ada masalah sih kalau untuk kutu ya. Jadi nggak kayak tanaman sayuran sejenis cabai, terong gitu ya, lain. Kemudian masalah lainnya mungkin ada jangkrik, belalang, tapi di sini aman ya, nggak ada yang terindikasi dimakan jangkrik atau belalang. Nah itu masalah utama ya. Jadi untuk ular ya kalian semprot dengan insektisida ya, insektisida khusus ular itu bisa bahan aktif emamectin benzoat atau bahan aktif betomil juga bisa teman-teman ya. Dan kemudian ini kan lomba ini kan yang mengadakan dari PT Syngenta ya, jadi formulator pestisida. Jadi penyepraiannya itu menunggu dari pihak Syngenta. Nah ini dia yang bikin kita repot teman-teman ya. Jadi untuk penyepraian pestisida itu menunggu dari pihak Syngentanya. Nanti mereka yang akan menyepraikan insektisidanya. Nah saat kita menunggu itu kan serangan hama itu kan bisa datang kapan saja sih teman-teman ya. Nah jadi kalau sudah ada indikasi seperti itu, ada sekian persen yang terkena hama itu, kalau kalian tanam jagung ya itu segera kalian semprot aja ya insektisidanya. Jangan menunggu sampai serangan parah. Nah jadi kalau bisa itu belum ada serangan pun juga kalau bisa kalian semprot juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas tingkat serangannya jangan sampai 20% teman-teman ya. Nah ini kalau seandainya saya tanam 100 batang gitu ya, kemudian yang terserang itu 20 batang. Nah itu harus segera ya, itu harus segera. Kalau bisa jangan sampai yang terserang 20 batang. Nah kalau saya ini kan tanam 60 ya teman-teman ya. Untuk 60 batang ini yang terserang hama ulat itu baru ada berapa ini ya, 5 batang lah, sekitar 5 batang. Itu masih di 10%an teman-teman, 10% belum ada lah. Jadi saya belum melakukan penyepraian insektisida ya, masih dibilang aman lah teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak pakai insektisida, apalagi ini tanaman hanya di pekarangan ya, untuk kalian konsumsi sendiri pastinya nantinya ya. Karena kalau kalian jual pun ya hanya sedikit teman-teman, biasanya dibagikan ke saudara atau kalian konsumsi sendiri itu udah habis. Lain halnya kalau kalian ingin tanam lebar yang memang porsinya untuk dijual teman-teman. Nah oke ya teman-teman ya, cukup sekian ya untuk video kita kali ini tentang hama yang ada di jagung dan masalah apa aja dari jagung. Oh ya satu lagi teman-teman, jadi karena ini musim hujan ya, musim hujan itu biasanya nanti akan banyak penyakit busuk batang ya, terutama akan menyerang batang-batang yang gemuk ya, yang gemuk, yang batang-batang bagus biasanya dia mudah sekali terserang busuk batang. Nah contoh seperti ini ya, nih ini usia 18 hari batangnya tuh udah sejempol saya teman-teman. Ini rawan, yang seperti ini rawan. Dia sehat, subur ya, tapi belum tentu sehat. Nah makanya kita taburkan kapur dolomit kemarin itu ya. Kita taburkan kapur dolomit, tapi kapurnya udah nggak seberapa kelihatan teman-teman ya, karena sudah terkena hujan. Kemudian tanahnya ini kemarin kita tinggikan lagi ya bedengannya. Nah di sini seperti kalian lihat. Nah saya naikkan lagi ke atas. Jadi ketika musim hujan itu kalian tanam jagung jangan posisi di bawah ya. Kalau di bawah waktu musim hujan ya bisa wassalam jagungnya teman-teman. Jadi kalian harus tanam berada di atas. Nah ini jagung perlombaan yang punya saya teman-teman ya. Di sini ada beberapa petani yang ikut, kalau nggak salah ada sekitar 29 orang yang ikut dalam lomba ini. Oh ya sekalian kita lihatkan dulu yang punya tetangga saya. Jadi ada di situ. Kita tunjukkan jagungnya juga. Nah ini jagung yang milik tetangga ya. Usianya sama 18 hari teman-teman. Ini dia. Usianya masih 18 hari sama ya dengan kita, karena waktu tanamnya ditentukan tanggal 18 kemarin. Nah ini dia nggak seberapa tinggi gulutannya ya, nggak seberapa tinggi, dan
Untuk pemupukan kita nggak tahu teman-teman ya, karena dalam lomba jagung ini pemupukan itu kan nggak ditentukan, jadi kita harus berkreasi sendiri-sendiri teman-teman. Nah ini punya tetangga saya nih. Oke teman-teman ya, cukup sekian ya. Jadi kalian yang ingin nanam jagung di pekarangan skala kecil ataupun skala luas di lahan, kalian perhatikan benar-benar tentang hama dan penyakit utama di jagung. Oke, nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani polikultur.